Alhamdulillah kita jemput pemateri kita Ibu Dr. Syamsah Fathruddin Amin yang akan memberikan materi akhlak mulia kunci bahagia. Nah ini poin, akhlak mulia kunci bahagia. Di awal materi beliau buka dengan surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nanti kita akan jelaskan apa makna dan maksud ayat tersebut. Ya, kepada Ibu Ramisa kami persilakan waktunya untuk memberikan pemahaman bagi kami akhlak mulia kunci bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Azza wa Jalla, dengan izin, dengan segala rahmat karunia yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat berhadir ke tempat yang sangat-sangat istimewa ini dalam rangka mencari ilmu, membekali diri kita semuanya termasuk anak sendiri. Sama-sama kita terus belajar untuk memperdalam ilmu, karena dengan ilmu itulah yang akan membawa kita untuk bisa kita berjalan di muka bumi ini untuk menuju menjadi hamba Allah yang takwa. Dan insya Allah kita doakan semua yang hadir di sini mudah-mudahan akan menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Wa aidan salluna ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada keluarga dan sahabat beliau. Terima kasih untuk Bapak Moderator yang telah mengizinkan kami. Wa aidan untuk seluruh para peserta. Masih semangat? Semangat. Itu yang paling penting ya. Jadi judul kita adalah akhlak mulia kunci bahagia. Semua kita ingin, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu di dunia wal akhirah. Selalu kita minta kepada Allah itu apa? Yaitu doa yang kita panjatkan setiap saat. Rabbana, coba semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Karena doa di majelis itu salah satu tempat mustajabah, maka jangan kita sia-siakan. Untuk ini kita tahu bahwa yang menjadi uswah kita, qudwah, tauladan dalam kita menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah tempat di mana kita kalau segala aspek ya dalam kehidupan ini, apalagi dalam aspek berumah tangga untuk menjadi sakinah, mawaddah warahmah. Maka ikhwah dan juga para ikhwan yang kami muliakan, untuk itu mari kita melihat yaitu Al-Quran fi surah Al-Ahzab ayat 21 ya. Allah telah memberikan bahwa
kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani kehidupan ini, yaitu fi surah Al-Ahzab ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Tauladan kita Rasul, tempat kita melihat bagaimana dalam kehidupan ini, bagaimana Rasul menjalani kehidupan ini. Maka kita sekali lagi selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita terus dengan sekuat tenaga selama hayat di kandung badan ingin menjalani kehidupan ini, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu akhlak Rasulullah itu sangat mulia, sangat indah, sehingga Allah memberikan yaitu di dalam surah Al-Qalam, yaitu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa kata Allah? Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka hari ini kami ingin mengajak kita semua untuk melihat beberapa dari begitu banyak akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan ini. Yaitu yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayya qabla kulli syai'. Sebelumnya mari kita dulu ya, semuanya ikuti kami. Allahumma salli ala Muhammad. Semuanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu, Rasulullah memiliki pribadi yang menyenangkan. Rasulullah menyenangkan di setiap orang yang dekat dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah bersama para sahabat selalu membuat sahabatnya senang hatinya, tak mau pisah-pisah. Itu Rasul. Kalau kita gimana? Halo, gimana? Mau nggak kawan kita lama-lama sama kita? Mau kalau kita baik, ya. Begitu juga dengan pasangan kita, ya. Begitu juga. Maka pribadi yang menyenangkan itu adalah tentu pribadi yang membuat orang lain selalu happy. Mukanya senyum. Nah, kalau cemberut kira-kira, ya Prof, kalau kira-kira ya istrinya cemberut ya, pulang dari kantor capek. Nah, kira-kira suami betah nggak di rumah, Bu? Ya. Langsung bapak jawab enggak ya. Naik langsung mobil, let's go. Ya. Look to another place. Lihat tempat yang lain yang membuat dia happy. Maka kita dalam berumah tangga, pertama adalah akhlak kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai membuat orang di sekitar kita itu kata-kata yang membuat tidak betah karena mukanya terus dalam keadaan tak ada senyum-senyum lagi, ya? Apalagi kalau akhir bulan, ya kan? Akhir bulan biasanya senyumnya cantik atau gimana, Bu? Kurang kata bapak. Hah? Jadi menyenangkan gak tuh? Itu jauh dibuang. Ingat baik-baik. Tunjuk tangan yang sudah menikah di sini. Nah, yang sudah, yang belum jangan dulu ya. Yang sudah. Oke. Masya Allah. Ada senyum setiap suami pulang? Yang jawab ada, yang lain ragu ada apa enggak ya? Awal bulan. Oh, dalam hati ada. Oke. Kalau seorang istri
ya, seorang istri sudah misalnya nih, bang, adik udah mau pakai baju ini, cantik nggak menurut abang? Kata suaminya, udah jelas enggak nanya lagi. Kira-kira istrinya sedih atau senang? Pasti sedih sayang, sedih ya. Maka bagaimana pribadi yang menyenangkan itu? Gimana bang kalau adik pakai jilbabnya agak besar sedikit? Masya Allah, tabarakallah. Yuk kita pergi cari lagi yang baru. Alhamdulillah. Itu berarti pribadi suami yang menyenangkan. Kak suami senyum, ibu. Kalau suami pulang ternyata makanan belum masak, langsung suami bilang, nggak apa-apa dek, yuk kita pergi ke warung yuk. Kira-kira suaminya tuh menyenangkan nggak bu? Masya Allah. Ingat ya bapak-bapak. Jadi kalau pas pulang, kok belum masak sih? Kerja kamu apa? Ya Allah, banyak istri itu superhero. Belum lagi A, B, C. Masya Allah, waiting listnya banyak. Pas pulang dilihatnya istrinya dalam keadaan capek. Nggak apa-apa, nanti giliran cuci piring biar abang yang cuci. Masya Allah, itu pribadi menyenangkan nggak bu? Piring kalau udah hari Minggu, hari libur, urusan abang, mantap. Tidak pernah merengut, tidak pernah membuat istrinya itu kata-kata yang sehingga tidak mau lama-lama bersamanya. Selalu bercerita-cerita yang indah. Jadi pribadi Nabi itu kalau jauh dikangenin, dekat gak mau pisah itu. Coba kita buat ini. Kalau suami udah dekat dengan kita, ini hari libur adalah together with my wife, together with my husband, ya. Gak mau pisah, gak mau pergi kemana-mana, ingin terus bersama dengannya. Kenapa itu terjadi? Karena saling menyenangkan, ya. Jadi makanya kepada kita semuanya, tolong ayo kita lakukan di kehidupan berumah tangga, ya, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Kalaulah yang sudah menikah selama ini, kenapa kok payah kali lama-lama suami dekat dengan saya? What happened? Ada apa? Mungkin kita kalau udah duduk dengan suami, bang, naik semua loh bang. Beras naik, cabai naik, bicaranya bicara yang seperti itu. Lalu suami bilang, dek, kalau memang mahal gak usah pakai minyak rebus, telur direbus, ya kan, pagi rebus, ya kan, siang rebus. Ya dibuat ide lah, ide bagaimana kalau direbus nanti pakai asam sunti sedikit, pakai cabai sedikit, pakai bawang sedikit. Masya Allah, enak banget. Kalau yang buat itu istri soleha. Tapi walaupun dia masak ayam yang gede, semuanya mantap, tapi cemberut, istrinya cemberut, kira-kira suami mau makan gak pak? Oh makan di warung. Berarti tidak jadi tolong, poin pertama termasuk anak sendiri, ayo dalam membina rumah tangga agar kita mencapai kebahagiaan tadi, jadilah pribadi yang menyenangkan. Suami menjadi pribadi yang menyenangkan bagi istri, juga istri menjadi pribadi yang menyenangkan bagi suami. Jadi kalau udah menyenangkan itu tidak ada di dalam hubungan suami istri saja, tapi juga ketika datang mertua. Kalau istrimu baik, istrimu santun, istrimu menyenangkan, mertua yang jatahnya tidur seminggu di rumah jadi berbulan. Kenapa? Karena istrinya menyenangkan, selalu bertegur sapa. Itu adalah akhlak yang mulia, ya. Kalau datang ponaan, datang saudara, tetap welcome. Itu semua adalah pribadi yang menyenangkan, ya. Itu nomor satu. Nomor dua, the second, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki hati yang lembut.
Apa itu? Tawadu. Yang tidak sombong, ya. Yang tidak suka membuat kata-kata seakan-akan akulah, tidak. Begitu lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah berkata kasar, ya. Nabi tidak pernah membuat hati istrinya itu sedih. Kenapa? Karena akhlaknya yang tawadu. Begitu juga kita dalam kehidupan ini, menjadi istri yang lembut, yang tawadu. Maknanya tidak pernah kita menganggap, oh saya yang paling hebat, saya yang paling tahu. Tidak, ya. Kalau dikasih tahu oleh suami, misalnya dikasih tahu oleh suami, Dek, udah sholat belum? Jawaban istri yang solehah, yang lembut, ya saya belum sholat bang, Masya Allah, udah ingatin saya, makasih ya, udah ingatin saya. Kalimat itu menunjukkan adalah seorang istri yang tawadu. Makasih sudah ingatin saya. Kenapa? Kalau kita angkuh, kita sombong, nggak perlu diingatin deh, udah tahu saya. Itu kalimatnya enak nggak? Enggak, ya. Begitu juga seorang suami. Misalnya seorang suami hari Jumat diingatin oleh istri, bang hari ini Jumat cepat pulang ya, supaya dapat pahala yang besar ketika cepat menuju masjid. Suami yang tidak sombong, makasih ya dek, udah ingatin abang. Barakallah, rumah tangganya bahagia nggak gitu? Oh, indah banget. Saling merasa dihargai, ya. Maka di dalam kehidupan ini, ya, bukan harta yang membuat kita bahagia, ya. Tapi salah satunya adalah memiliki akhlak yang tawadu, yang tidak sombong, ya. Misalnya, kalaulah seorang suami, ya, yang mungkin dia memberikan sedikit, ya, finansial yang untuk kita mungkin kurang, jangan menjadi kata-kata, kok lebih banyak gaji adik sama gaji abang, misal, ya, di dalam kehidupan ini. Tidak boleh kita seperti itu. Bagaimanapun suami itu adalah pemimpin. Dan kita mengatakan, di hari ini biar saya yang beli semuanya bang, insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah. Kalimat-kalimat yang seperti itulah yang membuat sejuk dalam rumah tangga, ya. Sehingga tidak ada yang lebih, tidak ada yang rendah. Semua kita merasa diri kita itu adalah orang-orang yang selalu saling mensupport, ya, selalu saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lisan tidak pernah mencela. Nabi tidak pernah mencela istrinya. Nabi tidak pernah mencela orang lain. Nabi tidak pernah mencela makanan. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam sebuah rumah tangga, misal, ya, ketika seorang suami yang mungkin dalam keadaan yang tidak selamanya lah dapat penghasilan yang sama seperti orang lain, yang belum dia bisa memberikan antum rumah seperti orang lain, jangan ada keluar kalimat, kok sudah lama menikah belum ada rumah, abang malas. Nah, itu kata-kata yang tidak baik, ya. Padahal suami sudah bekerja, suami sudah berikhtiar, ya. Yang penting apa? Terima, qanaah. Ketika dia bisa, inilah rumah yang bisa kita sewa dulu. Bilang apa, Bu? Alhamdulillah, ya. Ketika dibawa pulang sesuatu oleh suami, dibawa pulang misal, ya, yang antum suka kali dengan buah langsat, ya. Siapa di sini suka buah langsat? Enggak ada? Oh, enggak ada. Duren? Oh, suka duren. Masya Allah, nanti kita makan, ya. Oh, di mana? Insya Allah di surga semua ada.
Amin ya Allah. Apa yang kita inginkan Allah akan berikan sebagaimana keinginan kita. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi yang ketiga itu, ketika kita misalnya suami bawa pulang langsatnya yang dari misalnya dia bawa pulang dari Montasi, dia baru jalan-jalan Montasi ataupun Samahani dia bawa pulang, ternyata rasanya asam. Kira-kira ibu gimana? Marah atau tetap tersenyum? Ayo jawab. Kok nggak ada jawaban? Senyum. Oh, istri soleha Pak. Amin. Senyum, amin. Kata suami, Dek ini abang bawa pulang langsat nih. Pas makan langsung enak gitu. Datang suami, udah dia makan, ya Allah, padahal asam sedikit. Kok dia bilang enak? Dek, kenapa adik bilang enak? Jauhnya abang bawa. Enggak apa-apa, makasih abang sudah bawa pulang untuk saya. Oh, so sweet, ya kan? Ada nggak bilang begitu sama suami? Nggak ada. Nggak ada. Jujur ya, nggak ada. Hah? Nanti tolong bilang sama suami, tetap enak. Makasih udah bawa pulang makanannya untuk saya. Masya Allah. Hati suami senang nggak Bu? Senang. Besok dia bawa pulang lagi nggak? Dibawa pulang lebih banyak lagi. Alhamdulillah. Begitu juga sang suami nih. Istri sudah masak yang paling enak kesukaan suami. Ternyata salah ambil. Mau diambilnya gula, tertaruh garam. Pas dimakan rasanya asin. Kata suami, mantap, maknyus ya. Pas dirasa oleh istri, ya Allah asin. Bang, kok nggak bilang asin? Sudah capek kamu masak. I love you so much. So sweet kan Bu? Ada pernah bilang begitu? Enggak. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika, ini akhlak Rasulullah. Ada yang memberikan anggur untuk Nabi. Lalu Nabi makan buah anggur itu yang penuh dengan senyum, yang rasanya manis sekali. Padahal anggur itu ketika dimakan asam. Tapi Nabi tidak pernah bilang asam itu anggur. Tetap Nabi bilang dengan wajah yang tersenyum bahwa anggur itu manis. Begitulah akhlak Nabi yang tidak pernah mencela makanan dan tidak pernah menyakiti hati orang. Tadi kalau kita bilang asam, Bang, sakit hati suami? Sakit lah, udah capek dia beli. Terus kata-katanya tidak enak, ya. Ataupun tadi, enak Bang masakan adik, asin tahu, makan sendiri. Oh ya Allah, besok kira-kira ada rencana masak lagi nggak? Cukup sekali. Makanya mengapa dalam rumah tangga itu perkecalan kecil, tapi ketika tidak dibarengi dengan akhlak, maka itu pemicu awal untuk tidak merasakan kebahagiaan. Itu makanya kenapa dalam rumah tangga akhlak yang telah dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi kita harus amalkan agar ingin kunci hidup bahagia kita dapat. Nah itu dia. Maka sekali lagi untuk saya dan semua kita, jangan pernah menyakiti pasangan. Sekalipun mungkin ya, kita kayak Umi bilang tadi sudah lama berumah tangga, belum bisa dia beli rumah ya. Saat ini beliau belum mampu. Sabar ya. Bagaimana caranya? Ya turuti ya. Oh, kita pindah dari Darussalam cari rumah tahun depan ke Ulele. Alhamdulillah. Lembut kali. Semangat. Alhamdulillah. Itu sayang ya. Jangan pernah kok udah sih pindah-pindah saja. Sudah berapa tahun kita berumah tangga, Bang? Itu pemicu awal. Terjadilah pertengkaran kecil, sehingga pertengkaran itu kalau tidak dibarengi dengan ilmu, maka keluar kata-kata yang tidak enak. Akankah hidup kita bahagia seperti itu? Bahagia enggak Pak? Bahagia enggak Bu? Tidak pernah bahagia.
Kenapa tidak pernah bahagia? Karena keluar kalimat hanya kata-kata yang menyakitkan, ya, dan mencela, ya. Contoh nih, nanti di usia udah lama menikah, rambut tidak seperti dulu lagi hitam, sudah warna white. Kata suami, "Dek masih ganteng abang." Jawaban adiknya apa? "Udah putihnya rambut, udah tua." Hah? Enak kata-kata itu? Tidak. Tetap kata-kata. Yang penting adalah kita selalu bersama di dunia dan insya Allah bersama di surga. Itu kata-kata yang membuat hati, jangan sampai hati itu tergores dengan kata-kata yang tidak baik. Begitu juga kalau istri bertanya, "Bang, ini adik mau buat masakan yang seperti yang abang mau." Ternyata ketika dibuat, misalnya nih, ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman, ya. Lalu suami mengatakan, "Jangan pernah masak ini lagi, saya nggak suka, kamu belum pandai masaknya." Kalimat belum pandai enak nggak? Enggak. Tapi kalimat yang indahnya gimana? "Kamu udah pandai, Masya Allah, terus semangat masaknya. Ada yang kurang lagi dalam masakan ini, biar abang yang beli." Kalimatnya menyenangkan, Masya Allah. Indah sekali dalam hidup berumah tangga. Maka jadikan rumah tangga itu bayyiti jannati, rumahku, surgaku. Karena di surga itu tidak ada kata cela mencela. Surga itu tidak ada kata-kata yang saling menyakitkan. Tidak, semua indah di dalam surga. Maka ikhwah, saudaraku dan saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam membina rumah tangga, ayo janganlah kita menyakiti suami, janganlah kita menyakiti istri. Janganlah kita mencela suami, janganlah kita mencela istri, ya. Tutuplah aib suami, tutuplah aib istri. Dan itu semua adalah akan menjadikan rumah tangga kita bahagia. Kemudian yang keempat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pelit, ya. Rasulullah sangat dermawan, ya. Jadi dalam kehidupan berumah tangga, kalau kita pelit, misalnya nih, kata istri, "Bang, udah habis beras, udah habis makanan." Kata suami, "Kok cepat kali habis? Udah sekarang beberapa hari jangan dulu banyak-banyak beli, cukup telur, cukup beras." "Bang, kemarin telur juga, boleh nggak beli ikan sesekali?" Nggak ada uang, padahal uang ada. Kira-kira dalam rumah tangga seperti itu, istrinya merasa bahagia atau senang atau sedih? Sedih, karena uangnya ada, tapi dia tidak mau membeli untuk makanan pokok, untuk perbaikan gizi, untuk perbaikan hal-hal yang harus untuk anak dan istri, karena tidak mau mengeluarkan uang. Begitu juga istri, kalau pelit dalam rumah tangga, salah satu contohnya adalah kalau dibilang harus ada 4 sehat 5 sempurna, istrinya ini saking berhemat, dia tidak mau membeli hal-hal yang mendukung untuk mensupport, mendidik apalagi anak yang harus diberikan perbaikan gizi yang banyak agar kecerdasannya bagus. Akhirnya suami istri bertengkar hanya gara-gara pengeluaran. Yang satu tidak mau dikeluarkan, yang satu mau dikeluarkan. Maka suami istri haruslah menjadi orang yang dermawan. Kalau udah dermawan suami, maka si istri yang mendukung, ya. Suami memberi uang untuk ibunya, istri bilang apa untuk suami? "Suami hebat," betul nggak, Bu? Itu bilangnya, "Bang, udah kirim belum uang buat mama?" Jangan kasih. Hah? Udah kirim belum buat papa? Kita ingatkan suami kita untuk memberikan agar dia itu peduli kepada orang tuanya. Istri yang tidak pelit itu senantiasa dia bilang, "Bang, lihatlah mama, lihatlah ayah, apa yang menjadi kebutuhannya, pergilah, belilah."
Karena ketika orang tua itu berdoa, mustajabah doanya. Maka anak yang senantiasa memperhatikan orang tuanya, maka keberkahan rezeki berlimpah-limpah. Allah memberikan rahmat yang luar biasa untuk keluarganya. Allah memberikan karunia yang berlipat ganda untuk keluarga anaknya, karena anaknya sangat dermawan, terutama untuk orang tuanya. Bagaimana kita mencapai bahagia? Rumah besar, ya, semua fasilitas oke. Tapi kita tidak peduli dengan keluarga, kita tidak peduli dengan orang tua. Ketika istri misalnya tahu suami memberi uang, sudah terjadi sedikit kata-kata yang tidak enak. Kok selalu kirim sih? Kok selalu kasih sih? Akhirnya suaminya tidak nyaman, ya. Kenapa tidak nyaman? Karena kalimat tadi tidak enak didengar. Tapi kalau suami lupa, istri yang kasih ingat, bang jangan lupa ya, kirim uang buat orang tua. Jangan lupa ya, beli ini buat mama. Jangan lupa ya, beli ini buat papa. Juga sebaliknya, seorang suami, dek, udah kirim buat mama, untuk keluarga sang istri. Semuanya akan menjadi rumah tangga kita bahagia. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang yang ingin sekali makanan. Waktu itu Nabi bertanya kepada salah satu istri Rasulullah SAW, kita punya makanan apa hari ini? Ada ya Rasul? Yaitu ada kue. Kasihlah untuk orang yang meminta tadi. Istri soleha ketika Nabi mengatakan kasih, tidak membantah, langsung ambil kue ngasih. Ya Allah, berarti istri yang dermawan. Ya, maka kalau sudah seperti itu, bahagia enggak rumah tangga? Adakah terjadi sedikit debat hanya gara-gara kue sepotong tadi? Tidak. Tapi kalau misalnya suaminya bilang kasih kue, istrinya bilang janganlah bang, saya aja belum. Kan sudah terjadi nih sedikit debat. Padahal yang dilakukan oleh suaminya tadi adalah memberi sedekah untuk orang dan dibantu dengan motivasi dari sang istri. Maka barakallah, menjadilah rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ketenangan di rumah tangga itu, datang kesejukan di rumah tangga itu. Tidak lama kemudian setelah Nabi memberikan makanan untuk orang yang meminta, datang rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Ketika kita bersedekah, maka Allah akan membalas sedekah kita dengan yang lebih dari yang kita sedekahkan. Asalkan kita mau sedekah, ya. Insya Allah ya sayang ibu ya, bapak ya, kita semuanya akan menjadi orang yang suka sedekah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, Rasulullah SAW memiliki sifat yang sangat sabar. Akhlak Rasulullah SAW sangat penyabar. Maka di kehidupan ini, ya, jangan pernah kita menjadi orang yang tidak sabar, apalagi dalam kita mengarungi kehidupan rumah tangga. Kalaulah seorang istri yang tidak sabar, ya, contoh nih tidak sabarnya apa? Kalau suami lagi nih, yang kita inginkan belum mampu dibeli. Kalau nggak sabar terjadi pertengkaran nggak bu? Terjadi. Kita kepingin beli kulkas, suami belum mampu beli. Maka jangan gara-gara itu kita sudah tidak bicara lagi, ya kan? Kita kepingin beli rumah, suami belum mampu beli, kita nggak sabar. Kalimatnya yang menyakitkan hati lagi, sehingga suami pening memikirkan karena kita terus menuntut. Gaji suami per bulan sekian, kok segini sih? Kenapa nggak tinggi seperti suami orang? Jangan dibanding-bandingkan. Suami kita bisa memberi rezeki sebulan segini, alhamdulillah. Kita bisa membeli yang rumah sederhana,
alhamdulillah. Jangan menjadi sebab terjadinya pertengkaran karena keinginan kita yang belum tercapai, ya. Begitu juga dari suami. Kalaulah seperti tadi, dalam kita keinginan kita rumah kita pas pulang selalu beres, ternyata belum, ingat apa yang bisa kita bantu, ya kan? Oh, hari ini biar saya yang melakukannya, adik duduk saja, biar abang yang ngepel, adik istirahat. Oh, Masya Allah. Baik gak suami gitu, Bu? Masya Allah, ya. Kira-kira kalaulah 5 ini, ya, kita jalani di kehidupan ini, dapat gak kita rasakan kebahagiaan dalam rumah tangga? Insya Allah, ya. Kenapa? Karena banyak terjadi rumah tangga itu akan panas kalau tidak sabar, ya. Seperti yang kami katakan tadi, kehidupan apalagi di zaman now sekarang ini, ya, yang semuanya kalau dibilang semua kita punya handphone, ya. Kadang-kadang handphone, kadang mungkin suami nggak balas WA kita, beliau nggak angkat. Positif, ya. Kita jangan negative thinking, tapi positive thinking, sabar. Mungkin beliau belum lihat, beliau belum baca, mungkin HP-nya sedang habis baterai. Positif, sabar. Jadi jangan sampai membuat rumah tangga itu menjadi awal pemicu pertengkaran, ya. Jadi untuk di kesempatan ini sekali lagi kita menjalani hidup ini karena akhlak adalah sesuatu yang ada pada diri kita, dan kita harus senantiasa menghiasi rumah tangga itu dengan akhlak mulia. Akhlak adalah bunga diri, indah dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati. Jadi kalau ada di dalam rumah tangga itu suami berakhlak mulia, istri berakhlak mulia, maka lahirlah kebahagiaan yang sakinah, mawaddah warahmah, dan tercapailah kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan paparan kami pada pagi ini menjadi bekal ilmu untuk saya sendiri dan buat kita semua, ya, dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga kita terus, ya, diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan kepada semuanya diharapkan punya iktikad, punya keinginan yang kuat untuk terus melakukan, mengamalkan akhlak-akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallah. Afwan, mana tuh ada nanti termin tanya jawab, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Umi. Panggilan beliau, ya, biasa kami sapa di kampus seperti itu. Ya, pada peserta ada yang disampaikan seperti tadi, karena ini kita lebih terbuka. Di sini kita saling membicarakan permasalahan, di sini kita saling melihat dalam hubungan rumah tangga seperti apa. Karena nanti tujuan kita di sini belajar, dan juga kita di sini untuk lebih memahami lagi, karena dia akan bersambung materinya. Yang tadi berkomunikasi, sedangkan ini menyampaikan akhlak yang mulia, juga saling kedekatan. Nah, ada yang ingin menanggapi atau ada, ya, apa namanya, yang lain, silakan Pak Supriyadi, Pak, ya. Nah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin Umi, warahmatullahi wabarakatuh. saya langsung saja ingin menanyakan, seperti kita mendengar hadis Rasulullah SAW berbunyi, innama buistu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad diutus ke dunia ini yaitu untuk memperbaiki budi pekerti atau akhlak. Baiklah, jadi dari hadis tadi kita melihat realitas di sekarang ini masih banyak kita lihat kepribadian atau tingkah laku manusia itu belum berakhlak. Jadi yang saya tanyakan,
di sini yang mana yang harus diperbaiki dari pribadi seseorang. Yang kedua, apabila atau pimpinan kita, kalau kita lihat dari segi umurnya mungkin dia lebih tua, kalau kita lihat dari pendidikan mungkin dia lebih rendah. Jadi di sini apabila dia dalam memberikan arahan atau teguran, mungkin dia tidak melihat dari ilmu seseorang. Dia melihat karena dia lebih tua, jadi menegur sesuka dia ataupun dalam menegurnya tidak berakhlak. Jadi di sini yang kami tanyakan, bagaimana kita menegur seorang pimpinan yang tidak berakhlak. Dia seakan dia lebih segala-galanya karena umurnya lebih tua. Kemudian kehidupan di Arab, nabi-nabi mungkin lahir di Arab. Kenapa tingkah laku orang Arab kalau kita lihat kurang berakhlak? Karena menurut kita lihat waktu kita ibadah ataupun kita duduk-duduk santai, sebentar-bentar kita diusir atau dimarahin. Dan dimarahin itu mungkin bisa dipukul kita. Jadi kalau kita lihat tingkah laku orang Arab mungkin dari akhlaknya kurang kalau kita lihat dibandingkan dengan orang kita Indonesia atau Aceh. Pada saat sholat dia langkah terus, ataupun dia kalau kurang berkenan ditegur dengan tidak sopan. Kenapa orang Arab begitu tingkah lakunya dibandingkan orang kita Aceh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ada 3 permasalahan yang bisa ditangkap pertama. Terima kasih Bapak, bagus sekali pertanyaannya, Masya Allah ya. Jadi untuk semuanya izin bahwa ketika kita tahu ya, yang pertama tadi beliau tanya akhlak yang mana dulu ya kan. Nah, kalau sudah bicara akhlak, maka akhlak yang ada pada diri seseorang itu semuanya tercermin dari perilaku. Sopan santun bukan hanya perkataannya, juga perbuatannya. Dia berkata baik, juga hatinya mengeluarkan dengan action yang baik. Jadi kalau dibilang akhlak yang mana, maka semua itu mencakup. Contoh, ketika orang berakhlak seperti tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyenangkan pribadinya. Kenapa? Karena Nabi menyenangkan, selalu menebar, salah satunya itu suka tersenyum, ya. Nabi itu selalu memberikan senyum, ya. Dalam arti apa? Membuat orang lain bahagia, ya. Maka berwajah ceria di depan saudaramu adalah sedekah. Jadi kalimat memberikan kebahagiaan itu salah satunya dengan perilaku tadi, Pak. Perilaku apa? Membuat orang lain senang dengan tersenyum, tidak mengeluarkan. Jadi masuk ke situ semuanya, dengan tidak menyakitkan hati, tidak bicara kasar, ya, tidak mencela. Jadi tercermin, bunganya nampak semuanya tuh. Langsung indah, sejuk dirasa. Kenapa? Karena sudah ada pada diri dia itu, yaitu bunga. Makanya akhlak itu adalah bunga. Bunga yang harum dicium. Kenapa harum? Karena membuat orang di sekitarnya itu merasa happy, merasa bahagia. Maka kalau hari ini saya, semua kita ingin memiliki akhlak mulia, maka jadilah hati kita itu hati yang qalbin salim, hati yang bersih, ya. Jadi kalau hatinya Pak udah bersih, maka semuanya akan beres. Nah, jadi diperbaiki hati ini. Kalau hati sudah bersih, tidak ada lagi mencela orang, tidak ada lagi menyakiti orang, tidak ada lagi menghina suami, tidak ada lagi menjatuhkan dengan kata-kata yang enggak baik kepada istri. Semuanya kalau hati sudah bersih, maka yang keluar adalah yang indah. Sekalipun dikasih gajinya mungkin kurang waktu kita buat, ya, presentase sebulan, tapi kita bisa memanage, tetap kita itu menghargai suami yang sudah ikhtiar mencari nafkah. Dan itu semua dari hati yang bersih. Jadi pertama adalah yaitu bersihkan hati ya Pak ya. Maka kalau hati sudah bersih, maka insya Allah
istri itu akan nampak di segala aspeknya itu menjadi hati yang qalbin salim, yang berakhlaknya akan terus menampak akhlak-akhlak yang mulia ya. Setiap dikasih alhamdulillah. Ibu kalau dikasih uang sama suami bilang apa, Bu? Alhamdulillah. Ada tambah lagi gitu. Ya, alhamdulillah, semoga berkah ya Bang, semoga berkah ya Mas gitu ya. Jadi itu satu ya Pak ya. Nah, insya Allah. Jadi perbanyak apa? Istighfar. Nah, itu dia. Kalau udah ngambek ya, udah marah gitu, maka jangan lupa langsung istighfar. Perbanyak istighfar. Jadi cara mengobati hati tadi supaya bersih, perbanyak istighfar, membanyak membaca tilawatil Quran ya, salat ya, perbanyak zikir, semuanya kita lakukan dalam hal membersihkan hati. Maka orang yang hatinya bersih, maka hati yang qalbin salim memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua, di mana tadi pertanyaannya? Kalau pimpinannya lebih tua, sementara kita ada yang mungkin yang sedikit tahu, ingin menegurnya bagaimana? Begini, kalau ada orang yang lebih tua dari kita, ya, kita melihat memang kita tahu tidak semua sama, ya. Jadi izin Bapak, misal ya, boleh saya ingin memberikan sedikit pendapat. Nah, misal kalimat kita itu untuk kita memberikan kalimat yang pertama, mohon izin apa boleh saya sedikit memberikan masukan. Nah, kalimat itu dulu. Kalau misalnya beliau tidak bisa, nah kita harus tahan. Harus tahan. Tahan maksudnya apa? Dalam arti kita doakan beliau. Salah satu kalau ada kita melihat begitu, doakan untuk siapa saja. Semoga beliau itu berhati yang senantiasa mau mendengar kalau ada pun pendapat. Maka Rasulullah SAW sangat suka mendengar kalau ada yang memberikan pendapat. Itu akhlak Nabi. Maka lagi kalau misalnya ada orang yang lebih tua, mungkin kita ingin nasihat, ini gimana, bisa atau nggak berani, mohon izin apa boleh saya memberi sedikit masukan Pak. Kalau beliau bilang jangan, ya kita yang diam, kita yang sabar. Kitanya yang sabar. Dan insya Allah dengan kekuatan doa tadi, insya Allah berproses. Orang tadi mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, petunjuk dengan ilmu terus akan mengalir. Beliau akan senantiasa mampu menerima siapapun yang memberikan pendapat. Walaupun dari anak kecil, kalau itu yang lebih tepat, maka tetap kita menghargai apresiasi. Gitu ya Pak ya. Terus tentang orang Arab ya, kita tahu sebenarnya bukan kasar gimana. Kasar mungkin menurut kita karena kita ini nggak bisa dengar orang bicara yang agak keras sedikit. Padahal hatinya lembut, ya, hatinya lembut. Nah, tetaplah berpositif, ya, positif tetap tidak kita katakan bahwa mereka tidak berakhlak, tapi tetap berakhlak, tapi dengan mungkin nada, ya, nada intonasi tadi. Ada kadang-kadang orang yang intonasinya keras, tapi hatinya lembut. Nah, jadi kalau misalnya kita di sana diinjak kepala kita, misal waktu kita sholat, nah disitulah kita langsung lagi sabar tadi. Tetap sabar ya. Intinya kalaupun kena kepala kita, dicokeh badan kita, nggak ada minta-minta izin. Kayak kepala kita nih, kalau kita di sini kena kepala aja, oh paling berharga ya, nggak boleh kita sentuh. Tapi kalau di sana tersentuh kepala kita, haruskah kita marah? Lah. Makanya mengapa orang yang pergi haji dan umroh yang paling penting adalah kesabaran. Maka di sana kita melihat dengan manusia yang begitu banyak dalam negara yang bermacam-macam, dengan kondisi situasi yang tidak sama dengan tradisi dan adat istiadat. Maka insya Allah tetap kita berprasangka baik. Mereka itu nadanya, tapi tetap hatinya lembut, tetap baik insya Allah ya. Baik, mungkin ada yang lain? Ya. Baik, ada yang lain silakan. Nama, boleh mic-nya tolong. Nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Umi, nama saya Rodatul Jannah.
Saya ingin bertanya, mungkin ini pendapat mungkin saya mau tahu opini dari Umi aja. Tadi kan kita udah belajar tentang komunikasi, bagaimana harmonisnya di rumah tangga. Terus barusan berakhlak mulia. Mungkin dengan berkomunikasi dengan apa yang Umi bicarakan tadi tentang 5 hal itu, mungkin kalau kita lakukan benar semua, hampir kadang bisa kita bilang tidak terjadi masalah di rumah tangga, rukun-rukun saja. Tapi yang namanya manusiawi ya Umi, kembali lagi manusiawi. Kalau kita perempuan ini kan kesabarannya setipis tisu bisa kita bilang. Jadi mau gimana pun ya akhlak kita bagaimanapun baik atau bagaimana, mungkin kesabaran tidak nyaman itu pasti ada. Namanya juga perempuan. Kalau menurut Umi, bagaimana kita perempuan ini mengatasi kesabaran itu? Karena di mana-mana nggak ada uang pun dilatih kesabaran, nggak ada rumah pun kesabaran, dan kayak gini suami pun melatih kita kesabaran. Tapi kalau yang namanya kok sabar-sabar terus sih begini gitu, ini menepis dari akhlak-akhlak yang Umi bilang yang tadi, beranggapan manusiawi. Itu bagaimana pendapat Umi? Menurut Umi gimana? Terima kasih Umi. Baik, bagus sekali pertanyaan Anti, barakallah. Sudah berapa tahun berumah tangga? Insya Allah tahun depan 4 tahun. Tahun depan 4 tahun. Terus ya, hanya maut yang memisahkan. Gitu dong ya. Hanya maut yang memisahkan. Pernah nggak Anti bilang kepada suami, Bang, aku ingin bersamamu di surga? Pernah Mi? Bagus, good job ya. Pernah berkata seperti itu adalah ungkapan hati. Ungkapan hati. Ada yang belum pernah bilang begitu, bapak-bapak? Bapak-bapak pernah bilang nggak, aku ingin dengan Dek sampai ke surga? Pernah Pak bilang begitu? Oh pernah, Masya Allah. Ya. Harus itu ungkapan hati. Ungkapan hati bahwa kita betul-betul benar ingin dengan beliau sampai ke surga nanti. Ya. Jadi kalau kamu bilang sabar tidak ada kata batasnya. Tidak ada kata batas untuk sabar. Oh, udah capek nih, udah berapa tahun nih, kok belum mempunyai rumah sampai segini? Udah kapan? Itu berarti belum lulus. Ya. Examinationnya belum lulus. Ya. Kita terus bersabar sampai kita tidak ada di dunia ini lagi. Jadi kalau kayak mana caranya? Makanya salah satu kekuatan doa. Kekuatan doa. Ketika kita misal begini, kita kepingin rumah seperti orang lain, kita lihat ada gitu ya. Ya Allah, aku meminta padamu ya Rabb, aku hari ini sudah menjadi seorang istri. Berikan aku kesabaran ya Allah untuk mendampingi suamiku, untuk mendidik putri-putri dan putraku, untuk menjadi orang yang soleh dan solehah. Berikan aku kesabaran ya Allah dalam aku membina rumah tangga ini ya Allah. Aku mohon ya Allah, bantu hamba ya Allah. Curahkan kesabaran dalam hati hamba ya Allah. Curahkan kesabaran dalam hati suami ya Allah. Doakan suami, juga doakan suami. Bukan hanya kita, tapi sebelum doakan suami, doakan diri kita dulu nak. Doakan diri kita dulu, agar kita itu betul-betul sabar. Karena sabar, hari ini kita sabar, besok belum tentu. Ujian datang. Sekarang kita nggak melihat orang lain. Oh nanti pas kita pergi, orang lain kok udah beli rumah, pada suaminya sama kerja dengan suami saya, ya kan? Tapi kok dia lancar-lancar saja. Dia terus pergi dibawa ke sana ke sini oleh suami main-main. Kita Banda Aceh dan sekitarnya. Ulele, Ujung Bate, itu pun kalau ada waktu. Belum ada kata terlambat. Hari ini kita hadir di tempat pendidikan ini, termasuk saya yang menyampaikan, sama-sama kita ya. Kalau tidak sabar, maka akan rumah tangga itu roboh. Maka kita menikah dulu ya. Ini yang sudah menikah nih, yang belum menikah berdoa terus sama Allah. Ya kalau dulu secara pribadi Umi itu hanya minta ya Allah,
Aku hanya dipertemukan dengan suami yang Engkau ridho ya Allah. Bukan yang ganteng, yang kaya, yang ini, no. Hanya ya Allah, yang Engkau ridho ya Allah. Aku menjaga kesucianku, menjaga kehormatanku ya Allah. Pertemukan aku dengan calon suamiku yang Engkau ridho untukku ya Allah. Kalau udah kita minta itu setelah kita menikah, maka ya Allah aku akan menjalani kehidupan ini apapun yang terjadi ya Allah, karena aku ridho dengan pilihan-Mu ya Allah. Itu dia. Jadi kalau kita udah bilang begitu, maka kesabaran itu terus dibina. Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, terus. Apakah ada kata sudah cukup sabar? La, terus sabar. Kayak tadi, hari ini suami kita masih bisa pergi sendiri semua. Pas dia sakit, adakah kita senantiasa mendampingi dia? Ya, begitu juga dengan istri, dengan suami. Suami juga begitu, ketika istri sakit, adik sakit ya, nggak apa-apa, adik tidur aja, biar abang yang masak, abang yang semua. Aduh, bahagianya rumah tangga begitu, masya Allah, tabarakallah. Duduk kamu sakit sekarang, biar abang yang semua beresin, kamu duduk, ya, kamu jadi permaisuri, walaupun 1 hari permaisurinya, karena besok kerja lagi. Sudah, alhamdulillah. Itu kalau dipikir cukup, manusia itu nggak pernah cukup, ya. Jadi sekali lagi buat anti juga buat Umi, buat semua kita, doa ya. Ya Allah, berikan aku kesabaran. Rabbana sabran. Kita minta itu kita minta kepada Allah kesabaran. Ya, agar Allah memberikan kita kesabaran dalam hidup ini, ya. Semua aspek sabar adalah hal yang paling indah. Orang yang sabar selalu endingnya indah. Ya, jadi terus sabar ya, doakan juga suami ya, agar suami sabar dengan kita. ya, mudah-mudahan insyaallah bahagia terus rumah tanggamu ya, fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Baik, waktu kita 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ada yang lain? Boleh, Nek? Ada sedikit atau sempurna keluarga ya? Mana? Yang belum keluarga. Siapa yang bertanya? Ini di depan. Yang rencana keluarga. Mana yang bertanya? Ini depan. Oh, di sini. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi untuk kesempatannya. Nah, saya adalah seorang istri yang sampai saat ini masih terus belajar. Nama saya Khairida, usia pernikahan saya 18 bulan Umi. Masya Allah, pengantin baru nih ya. Jadi saya adalah seorang istri yang masih terus belajar dan terus berusaha untuk mencari ridho dan keberkahan dari pernikahan kami Umi. Saya berusaha untuk selalu menjadi pribadi yang menyenangkan untuk suami saya, kemudian berusaha melakukan apa yang beliau senangi gitu Umi. Tapi sesekali kadang-kadang saya merasa apa saya ini tidak menyenangkan buat beliau gitu Umi. Karena saya senang kalau menunggu suami saya senang bertanya udah jam berapa pulang. Saya juga senang untuk berdandan di rumah gitu Umi. Tapi suami saya senang dengan me time Umi. Jadi saya kadang-kadang beliau kalau capek, beliau bilang butuh me time, senang dengan main handphone. Jadi kok saya merasa kenapa ketika beliau lelah tidak memilih untuk bersama saya untuk menghilangkan kelelahannya begitu Umi. Kenapa lebih memilih handphone? Kemudian Umi kalau misalnya bertanya beliau lagi di mana gitu. Tapi sejauh ini hanya saya selalu yang bertanya, tapi beliau jarang sekali kepo terhadap saya. Saya merasa seperti itu Umi. Kalau dibilang untuk bersabar, saya nggak tahu Umi, apakah saya ini masih belum kategori sabar atau saya udah sabar tapi jenuh karena tidak ada perubahan. Jadi saya kadang-kadang membalas bagaimana suami saya melakukan itu. Jadi saya kadang-kadang buat suami saya itu merasa apa yang saya rasa gitu Umi. Sebenarnya hal seperti itu boleh nggak ya Umi? Jadi tapi
saya juga balik lagi karena saya tidak seperti itu, saya tidak nyaman dengan kondisi itu, jadi saya balik lagi ke sifat saya gitu. Iya, Sebenarnya saya harus bagaimana ya Umi untuk menghadapi hal-hal yang kecil sebenarnya Umi ya. Makasih Umi. Baik, bagus, Masya Allah, bagus sekali. Ini luar biasa nih, Masya Allah. Ismail, tolong dengar, apapun dalam kehidupan ini, hidup yang kita jalani ini, kita ingat adalah sedang menjalani apa yang sedang Allah takdirkan kepada kita. Tidak ada yang tahu tentang kehidupan ini. Kita pun dulu jodoh kita ini juga tidak kita tahu, ya. Ternyata hari ini inilah jodoh kita, ya kan? Nah, yang dulu kita tidak pernah tahu dengan pribadi dia A, B, C, D, setelah menikah baru kita tahu. Nah, apalagi seperti tadi, ingin kamu kayak bilang tadi, kalau boleh zaman now, dulu nggak ada handphone, zaman sekarang sudah ada handphone kepada kita semua, ya. Kalau udah dengan suami, maka sang istri ambil itu handphone, simpan dalam tas. Kalau sudah duduk bercerita, ya, duduk ngobrol, ya, karena ngobrol Rasulullah itu sangat memberikan perhatian pada istri, ada waktu untuk bercerita yang indah-indah, bukan bercerita gosip, ya kan? Tapi bercerita yang indah, maksudnya bagaimana anak kita nanti kita didiknya bagaimana, atau kalaupun saya belum pandai ini pandai itu, pokoknya bercerita. Nabi mendengar dengan seksama, itu sudah merasakan kebahagiaan. Jadi kalau misalnya kamu kepingin udah dandanan, tapi nanti tidak terasa bahwa kamu itu adalah sedikit waktu untuk kamu, maka ini ujian. Ya nak ya, ini ujian, ingat ya, masih baru, ya, masih baru. Kamu harus kuat, ya. Oh, berarti suamiku begitu, nggak apa-apa. Tetap dia is the best, ya, ya. He is so handsome in the world. Pokoknya semuanya, ya. Paling semuanya ada pada dia. Tutup yang enggak tadi itu, take jauh-jauh. Yang membuat kita kok kayak gitu, padahal aku udah sikit aja nih, istri kok udah sikit dandan aja, cantik, aduh senangnya minta ampun. Ini udah dandan bisa aja, udah capek dia dandan, tapi nggak ada komen, bilang kayak Masya Allah bagus sekali, cukup itu aja udah alhamdulillah, udah berbunga-bunga hati istri itu. Ya, begitu juga kalau suami udah ganteng-ganteng dia, abang kok ganteng kali hari ini. Oh, memang hari ini aja abang ganteng. Oh enggak sih, tiap hari ini lebih maksudnya. Ya, jadi kata-kata kamunya yang lebih romantis ya, kamu yang lebih, misalnya kalau jangan balas tadi, kamu kan coba balas tuh. Dia kayak gitu, aku pun cuek juga lah. Ambil HP, dia main HP di kamar A, kita pun di kamar B. Main HP. Ya Allah, mana rumah tangga bahagia begitu? Si A main HP di kamar B, si istri di kamar C. Ya Allah, pas mau makan, yuk makan, yuk pakai HP juga mau ajak makan. Ya Allah, pegang tangan suami tuh. Nah, ini Umi kasih trik buat kamu dan buat semua. Ingat ya, tak kamu. Tiap malam itu salah satu yang sangat dianjurkan. Tiap malam sebelum tidur salam dengan suami. Ada kamu lakukan nggak? Kamu dulu yang bertanya, ada? Belum. Oke, start for tonight is the first time. Malam ini malam pertama praktek. Yang udah ada ya, yang belum nggak boleh. Yang belum just theory, the next praktek ya. Yang sudah, baik suami maupun istri. Tapi istri dululah, karena kita kan mau jadi orang yang baik ya. Bukan berarti yang salah dia kok, yang cuekin kita dia kok. Dialah yang duluan minta maaf. Bukan, kita nggak ada menang kalah di sini. Ya, orang yang baik itu selalu suka dia duluan yang berbuat baik. Itu aja. Bang, maafin adik ya kalau ada salah. Cukup itu aja kalimatnya. Jangan panjang-panjang, jangan pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No way. Just bilang, bang, adik minta maaf ya kalau ada salah. Suami yang baik jawabnya apa?
Ini yang Umi tunggu-tunggu ya. Kamu nanti kalaupun reaksi apapun, just keep silent. Suami yang baik, abang juga minta maaf, banyak kali salah abang, belum bisa memberikan yang terbaik. So sweet gak Bu? Ini bang minta maaf, Kak Ihaju. Ya Allah, malam pertama Kak Ihaju pukul kelom pun tengok aku kelem. Akhirnya sedih si balik kanan. Adakah kenapa kamu nangis? Biasa aja. Apa enggak bertambah nangis kita? Kita memang sedang berlinang air mata. Dicokeh aja sikit, dicokeh aja. Dek, abang minta maaf lah salah ngomong. Maaf, yuk kita makan mie rebus yuk kita makan mie rebus. Hilang tuh air mata tuh. Diajak mie rebus saja hilang air mata. Ini enggak diajak-ajak. Ya Allah Rabbi. Bertambah nangis lah istri itu ya Allah. Jadi kamu mulai malam ini ya praktek ya, minta maaf. Apapun actionnya kamu terima. Mau dia jawab mau jawab ya, mau dia jawab dah, nggak perlu minta maaf. Sabar. Ingat ya, untuk kamu yang bertanya dan buat semua termasuk saya. Okay? Tonight is the first and kulla layla. Setiap malam, bukan malam ini aja. Memangnya malam ini aja. Ini mudah-mudahan doakan ya Allah yang belum menikah semoga cepat dapat jodohnya. Amin. Ya Allah. Yang belum menikah cepat kali bilang amin. Umi, kamu sabar enak ya. Ingat tuh praktek ya. Praktek minta maaf dengan beliau setiap malam menjelang tidur. Jangan habis maghrib. Nanti ba'da isya terjadi lagi. Mau tidur. Karena kita tidak tahu mungkin itu tidur terakhir kita. Nah suami yang baik kalau istri bilang minta maaf, maafin abang juga ya. Aduh indah sekali ya. Memangnya kita mengambil, Umi bilang begini, dulu sebelum menikah jangan sampai kaulah bulan, tambah kaulah bintang, apalagi pokoknya everything lah. Jangan setelah menikah, bang pakai haju. Ya Allah, dulu kaulah begini, kaulah begitu. Ya Allah, Nabi paling baik kepada istri dan keluarganya. Pernah suatu hari Rasulullah pulang, tapi istrinya tertidur. Nabi tidak membangunkan Aisyah sampai Nabi tertidur di depan. Lalu Aisyah melihat, ya Allah, Rasulullah tertidur dan Rasulullah tidak mengetuk pintu untuk membangunkanku. Lalu Nabi mengatakan, aku tidak mau mengganggumu tidur, biar aku tidur di sini supaya kamu tidur nyonya. Masya Allah, itu Rasulullah. Menyodanya, hai, buka pintu bahan. Insya Allah, tapi suami-suami di sini enggak ya? Enggak kan? Oh baik, tidur di luar. Masya Allah, itulah akhlak Rasul ya nak ya. Ingat, masih banyak keindahan yang lain. Yang tadi bumbu ya nak ya, bumbu penyedap dalam kamu semakin dewasa ya. Dan Umi harap kamu satu tekad ya, aku ingin rumah tanggaku terus sampai maut yang memisahkan ya. Jadi Umi harap dan kepada kita semuanya yang di sini kita bertemu karena Allah, jangan pernah berhenti untuk terus mencari ilmu, terutama kalau saya berharap kepada yang putrinya untuk mana tahu mau belajar Al-Quran. Di kesempatan ini saya mengajak juga ya, karena itu menenangkan hati tadi, menyejukkan ketika kita dekat dengan Quran ya. Jadi boleh datang ke, boleh juga catat nomor Umi nanti untuk 0812 ya, 0812 69 008829 0812 69 008829. Karena pertemuan ini Allah yang mempertemukan kita ya. Kepada yang sudah menikah, semoga terus rumah tangga kita bahagia dunia dan akhirat, dan kepada yang belum menikah, Umi doakan sekali lagi cepat diberikan dan dipertemukan dengan jodoh yang Allah ridho. Ada yang mau menikah dalam bulan ini? Ada? Coba tunjuk tangan. Ada? Oh, ada. Sini coba siapa? Serius nih? Iya kamu? Ya?
Umi mau kasih hadiah langsung hari ini. Coba maju. Oh. Anda yang sudah lama menikah. Ini kan ini akan menikah ini, ya. Yang sudah ada yang sudah 20 tahun menikah. Oh, belum. 4 tahun paling lama. Berapa? Berapa tahun, Bu? Sudah berapa tahun, Bu? Ibu, saya kasih hadiah. Sini, Bu. Sini, Bu. Sini, Masya Allah. Dan ingat, kamu semoga Umi doakan ya, karena detik-detikmu menikah itu banyak sekali ujian-ujian. Berdoalah terus sama Allah, ya Allah, semoga Allah mudahkan dalam pernikahanmu ya. Insyaallah bahagia sampai ke anak cucu dan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ibu yang sudah 26 tahun, Masya Allah. Ibu jadi praktek ya yang Umi bilang tadi ya. Salam sama suami setiap malam ya. Kalau suami bilang pakan pupu malam terakhir, oh ya, takutnya pedek penatu mulai pakai ya. Bilang, bang, kami kan sudah belajar tadi dan sudah dinasehati. Saya ingin praktek apa yang telah diberikan. Kata suami, menyalahkan tengok kajak lo. Insya Allah ya Bu ya. Bentar. Karena ini untuk ibu yang 26 tahun. Ini Quran dari Madinah. Mudah-mudahan ibu terus baca Al-Quran. Rumah tangga ibu bahagia sampai ke surga, dan terus sabar menjadi istri yang baik hati ya, yang senantiasa menyenangkan hati suami. Amin. Ya. Terima kasih. Iya sayang, barakallahu fiikum. Masyaallah bahagia ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan ini untuk calon pengantin. Nah, calon pengantin. Mana nih calon pengantin nih? Jangan lupa gunakan untuk salat. Jangan tinggalkan salat 5 waktu. Semoga rumah tangga kamu juga nanti akan bahagia dunia dan akhirat, dipermudah dalam pernikahanmu dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Rabbal alamin. Silakan. Alhamdulillah. Oh, jangan lupa undang gitu. Jangan lupa undang. Jadi alhamdulillah, kebahagiaan calon pengantin juga kebahagiaan kita, ya kan? Kami harapkan mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang insya Allah membuat kita nanti akan bertemu sampai ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kami mohon maaf bila ada kata yang salah dalam penyampaian. Sekali lagi, teruslah menjadi istri yang terus berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk menjadi istri yang solehah, dan tidak ada kata putus asa untuk menjadi istri yang solehah. Karena istri yang solehah itu Allah katakan boleh masuk pintu surga dari pintu mana saja yang engkau mau. Ingat, kalau bagi istri solehah, dia menjaga sholat 5 waktu, ya, dia senantiasa sholat puasa di bulan Ramadan, patuh kepada suami dan menghormati, menjaga kehormatannya. Bila suami tidak bersamanya, maka Allah memberikan baginya, dia boleh masuk pintu surga dari mana saja yang dia inginkan. Maka jangan pernah malas untuk menjadi istri solehah, sekalipun banyak ujian-ujian di kehidupan ini. Hidup ini sementara, hidup ini enggak lama, ya. Jadi kalau sudah menjadi istri, tekad aku ingin menjadi istri yang solehah, titik, enggak pakai koma, ya. Jadi teruslah mencari ilmu, Jadi di kesempatan ini sekali lagi juga Bapak, jadilah bapak atau istri atau suami yang soleh, yang menyayangi istrinya, yang senantiasa membimbing anak-anaknya di jalan Allah. Dan mudah-mudahan
terus rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Afwan minal khata'i. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita coba terima kasih kepada Umi ya, yang merupakan materi terakhir kita untuk sesi kali ini. Kita akan coffee break sebentar. Berapa menit? Sambil saja. Oh, sambil saja. Coffee break sambil saja. Karena waktu kita juga akan masuk untuk materi berikutnya. Sekali lagi, Pak Umi, kita ucapkan terima kasih. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita semua dan merahmati semua yang kita lakukan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.